Selamat pagi adik-adik yang lagi duduk santai di rumah menatap wajah saya di depan HP ataupun laptop. Kali ini saya akan bawakan materi tentang limas. Ya, jadi tetap stay di depan laptop atau HP. Jangan lupa sediakan air minum agar konsentrasinya limas. Langsung kita ke materi yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur dari sebuah limas. Pada gambar berikut ini, kalau kamu perhatikan, limas ini memiliki, pertama, dia ini disebut dengan titik puncak. Kemudian ini sebagai bidang alas. Lalu yang ini disebut dengan bidang tegak atau sisi tegak. Jadi sebuah limas segi empat memiliki 4 sisi tegak atau 4 bidang tegak yang bentuknya segitiga. Ini kita berbicara tentang limas. Tetapi kalau ada nanti keterangan yang menyatakan tentang limas segi empat beraturan, kalau ada kata segi empat beraturan, maka limas tersebut memiliki alas di mana keempat sisi panjang rusuk alasnya itu sama, sehingga otomatis keempat bidang tegaknya ini adalah kongruen. Oke, mengenai unsur-unsur dari sebuah limas, yang pertama yaitu titik puncak, bidang alas, bidang tegak, kemudian ini disebut dengan rusuk tegak. Ini rusuk tegak. Jadi berbeda sisi tegak atau bidang tegak dengan rusuk tegak. Kalau bidang dia, ini bidang tegaknya suatu daerah, suatu bidang. Sementara kalau rusuk ini adalah perpotongan antara dua bidang. Ini rusuk tegak. Sementara yang di bawah ini disebut dengan rusuk alas. Jadi kalau sebuah limas itu memiliki 8 rusuk. 8 rusuk, di mana yang 8 ini adalah 4 rusuk tegak dan 4 lagi berada pada bidang alas. Terus yang kemudian sebuah limas juga memiliki 1 titik puncak. Titik puncak. Sebuah limas memiliki 5 titik sudut. 5 titik sudut ini termasuklah itu 1 titik puncaknya. Jadi titik sudutnya itu ada di alas 4, 1, 2, 3, 4. Lalu 1 titik sudut yang berada di puncak atau titik puncak. Kemudian unsur berikutnya adalah memiliki 5 bidang, di mana 1 bidang itu adalah bidang alas, yaitu ini. Kemudian 4 lagi itu adalah bidang tegak atau sisi tegak. Oke, itu untuk unsur-unsur dari sebuah limas. Materi berikutnya adalah tentang luas permukaan. Agar kita dapat menentukan rumusan dari luas permukaan suatu limas, kita harus bisa membayangkan bagaimana jika sebuah limas itu kita gunting rusuk-rusuknya. Atau sebelumnya kita coba dulu lihat gambaran sebuah limas berikut ini. Sekarang kita akan coba potong ini rusuk-rusuknya sehingga nanti terbentuk jaring-jaringnya. Dari jaring-jaring itu kita akan peroleh rumusan luas permukaan dari suatu limas. Jadi kalau sebuah limas itu kita buka rusuk-rusuknya, maka tampilannya mungkin demikian untuk limas segi empat beraturan, yaitu terdapat 4 bidang segitiga yang keempatnya itu kongruen atau sama, dan 1 bidang alasnya.
Oke, jadi untuk menentukan luas permukaan suatu limas, atau kita cukup buat dengan LSP, luas permukaan dari limas, maka kita hanya perlu menjumlahkan, yaitu luas alas ditambah dengan luas sisi tegak seluruhnya. Nah, di sini tidak saya buat menjadi 4 luas sisi tegak, karena saya ambil secara umum. Kalau dia adalah limas segi 4 beraturan, maka keempat bidang tegaknya adalah kongruen. Karena keempatnya ini sama, maka kalimat luas sisi tegak seluruhnya dapat kita ganti menjadi 4 kali luas segitiga. Tetapi di sini saya buat kenapa menjadi luas alas ditambah luas sisi tegak seluruhnya, karena begitu juga nanti berlaku untuk limas segitiga. Jadi limas segitiga berarti alasnya segitiga. Jadi kalau luas permukaan dari limas segitiga, itu luas alas berarti luas segitiga, bukan luas persegi lagi. Ditambah, kalau dia limas segitiga, berarti sisi tegaknya atau bidang tegaknya ada berapa? Tentunya ada 3. Karena banyaknya bidang tegak itu sesuai dengan atau sama dengan bentuk dari alasnya. Kalau dia segi 4 alasnya, maka banyaknya bidang tegak ada 4. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka banyak sisi tegaknya atau bidang tegaknya ada 3. Kalau alasnya segi 5, maka banyak bidang tegaknya juga ada sebanyak 5. Jadi di sini tidak saya ganti menjadi 4 luas sisi tegaknya, 3 luas sisi tegaknya, tidak. Tetapi saya buat luas sisi tegak seluruhnya. Kemudian ada kata limas segi 4 beraturan, baru ini berlaku, yaitu keempat bidang tegaknya sama luasnya. Karena apa? Karena kalau limas segi 4 beraturan, keempat rusuk alasnya itu sama panjang. Demikian, jadi untuk luas permukaan limas, yaitu saya ulangi luas alas ditambah luas sisi tegak seluruhnya. Bagaimana cara mencari luas sisi tegak? Ini sama dengan luas segitiga. Kalau pada sebuah segitiga, ini mencari luasnya ya berarti luas segitiga. Tentu adik-adik sekalian sudah tahu bagaimana cara mencari luas segitiga. Ini kalau alasnya berbentuk persegi panjang, berbentuk belah ketupat, berbentuk pokoknya segi 4, sesuaikan dengan rumusan bangun datarnya. Di sini saya buat secara umum luas alas, tidak saya ganti menjadi luas persegi. Karena kalau nanti alasnya itu berbentuk belah ketupat, ya tentu bukan luas persegi luasnya. Oke, jadi adik-adik sekalian, kita cukup membuat bahwa luas permukaan dari suatu limas itu adalah luas alas ditambah jumlah dari luas sisi-sisi tegaknya. Kita tidak perlu mengganti menjadi 4 kali. 4 kali luas sisi tegak itu berlaku apabila limas itu merupakan limas segi 4 beraturan. Sekarang kita akan masuk bagaimana menentukan volume dari suatu limas. Adik-adik bisa memperhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi setelah melihat ilustrasi itu, kita bisa memperoleh suatu kesimpulan bahwa
volume dari satu limas itu adalah sepertiga dari volume kubus. Karena tadi 3 kali limas, 3 limas membentuk 1 kubus. Berarti 3 kali volume limas sama dengan 1 volume kubus. Atau volume 1 limas sama dengan 1/3 kali volume kubus. Volume kubus kita tahu sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Ini kita akan ubah menjadi bentuk umum. Jadi sepertiga. Sisi dikali sisi ini adalah alas dari kubus. Berarti bisa kita buat menjadi 1/3 luas alas. Kemudian sisi yang satu lagi tadi adalah tinggi dari limas. Maka dengan demikian volume limas itu sama dengan 1/3 luas alas dikali dengan tinggi. Nah, ini juga tidak perlu saya ganti ya luas alasnya, tergantung dari alasnya nanti. Jadi kalau dia limas segitiga, maka volume dari limas itu tetap aja 1/3 luas alas kali tinggi. Tetapi di sini alasnya adalah luas segitiga. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ya, di sini kita sudah punya satu contoh soal untuk kita bahas bersama-sama ya. Berikut soalnya. Suatu limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi memiliki ukuran panjang rusuk alas 10 cm, tinggi limas 12 cm. Hitunglah A. Luas permukaan, B. Volume. Nah, ini bisa kita tambahkan C, yaitu panjang rusuk tegak. Oke, sekarang kita perhatikan gambar dulu. Panjang rusuk alas 10 cm. Di yang ini 10, alasnya tadi dikatakan berbentuk persegi. Ini 10, ini juga sama. Kita mau mencari luas permukaan. Berarti luas alas sudah dapat dong, luas persegi. Kita tinggal mencari dulu luas dari bidang tegaknya. Sekarang saya tanya, bidang tegaknya ini keempatnya itu sama apa enggak? Sama ya. Kenapa bisa sama? Karena alasnya tadi persegi, panjang rusuk alasnya ini sama. Otomatis terbentuklah keempat bidang tegaknya yang kongruen. Oke, jadi untuk memudahkan kita akan buat garis bantu. Yaitu kita tarik garis tinggi dari limas. Kita tarik garis tinggi. Tepat di tengah. Pada soal dikatakan tingginya adalah 12 cm. Jika panjang sisi dari panjang rusuk alas limas itu 10, maka dari pusat ini ke pinggir adalah setengahnya. Sehingga ini panjangnya 5. Tujuannya ini kita buat adalah untuk mencari luas sisi tegak. Luas sisi tegak kan luas segitiga. Maka kita butuh tinggi dari segitiganya. Tinggi segitiga itu yang mana rupanya? Tinggi segitiga itu adalah dari puncak, dari titik T, kita tarik ke titik tengah rusuk alasnya. Inilah tinggi dari sisi tegak atau tinggi bidang tegak. Jadi berlaku teorema Pitagoras. Kalau ini kita sebut titik
ini titik P, ini titik Q. Sekarang kamu perhatikan segitiga TPQ. TPQ. TP ini adalah tinggi dari limas. Tinggi dari limas itu 12 cm. Kemudian PQ adalah setengah dari panjang busuk alas, yaitu 15. Maka dengan teorema Pythagoras, ini sudah dapat kita temukan. Masih ingat teorema Pythagoras kan? Yaitu kita katakan ini kita sebut ini panjangnya adalah X, maka X sama dengan akar pangkat 2 dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Atau sebenarnya ini kamu ingat aja triple Pythagoras, nanti langsung ketemu ukurannya adalah 13. Oke, tetapi tidak apa-apa, kita coba kita ambil dari awalnya. Ini 144 ditambah 25, maka diperoleh X-nya adalah 169. Akar 169. Maka X sama dengan 13. Satuannya, kalau dia satuannya cm ya. Maka dari sini kita peroleh X 13 cm. Setelah dapat X atau TQ, terus apa kaitannya dengan luas permukaan? Maka kita ambil satu bidang tegaknya. Kita gambarkan bidang tegaknya. Kalau misalnya kita gambarkan jaring-jaring dari limas itu bentuknya demikian. Oke, jadi inilah alas. Ini bidang tegak. Ini juga bidang tegak, bidang tegak, bidang tegak. Di mana keempat ini bidang tegak yang sama, yang kongruen. Apa itu tadi yang X yang ukuran 13 cm itu adalah yang terletak di sini. Di mana? Di sini. Yaitu inilah yang ukurannya 13 cm tadi. Ini yang 13. Yang garis merah. Ini 5. Ini 5. Maka luas bidang tegak, luas segitiga, itu sama dengan alas dikali tinggi, alasnya 10 cm, tingginya 13 cm per 2. Maka diperoleh ini 65 cm kuadrat. Itu satu bidang tegak, luasnya 65 cm kuadrat. Karena ini tadi keempat bidang tegaknya bentuknya sama, maka luas bidang tegak seluruhnya adalah 4 kali 65 cm kuadrat sama dengan 260 cm kuadrat. Oke, ini untuk luas bidang tegak kita sudah dapat. Maka luas permukaan dari limas adalah luas alas, sisi kali sisi, rusuk kali rusuk, 10 cm dikali 10 cm, atau langsung luas alasnya adalah 100 cm kuadrat. Dari mana 100? Ini 10 berbentuk persegi, itu 10 kali 10, ditambah luas bidang tegaknya tadi semuanya 260 cm kuadrat, maka luas permukaannya 360 cm kuadrat. Oke, ini untuk limas bagian A kita sudah dapat.
untuk luas permukaan. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu volume. Volume di sini, coba ingat tadi apa? 1/3 luas alas dikali tinggi. Ini tinggi apa? Tinggi limas. Ya, masuk berarti 1/3 kali luas alas 100 cm². Tinggi limas, bukan tinggi segitiganya. Tinggi limas sudah diketahui 12 cm. Maka dikali 12 cm, oke, ini bisa kita bagikan dapat 4. Maka 4 dikali 100, 400 cm². Maka untuk bagian B, volume gampang kan? Yang terakhir, bagian C adalah panjang rusuk tegak. Nah, ini berkaitan dengan teorema Pythagoras, panjang rusuk tegak. Kalau kita gambarkan lagi limasnya, ini kita buat dulu misalnya begini. Atau kita ganti deh. Oke. Panjang rusuk tegak, inilah rusuk tegak. Jadi berbeda nanti rusuk alas dengan rusuk tegak. Ini namanya rusuk tegak. Jadi ini kaitannya dengan Pythagoras. Ini pusat sisi alasnya dari sini kemari berapa? Ini bukan 5, jangan salah ya, bukan 5. Loh, tadi Pak setengah sisi, sisinya itu yang 10. Panjang sisinya 10. Ini kan panjang diagonal alasnya. Ingat, masih juga tetap Pythagoras ini atau sifat dari panjang diagonal suatu persegi. Jika panjang rusuknya adalah 10, maka panjang diagonalnya ini 10 akar 2. Jadi yang 10 akar 2 itu dari ujung ke ujung. Ini 10 akar 2. Yang 10 itu panjang rusuk. Jadi dengan teorema Pythagoras ini nanti dapat panjangnya 10 akar 2. Berarti setengahnya berapa nih? Jadi kalau setengahnya dari tengah ke pinggir ini, setengah dari diagonalnya adalah 5 akar 2. Iya, jadi dari sini kemari, dari pusat kemari 5 akar 2. Tinggi limas berapa tadi? Tinggi limas adalah 12 cm. Nah, sekarang kita keluarkan segitiganya. Segitiga yang dibentuk oleh tinggi, setengah diagonal, dan rusuk tegak. Tingginya adalah 12. Yang sisi tegak yang di bawah adalah 5 akar 2. Dan inilah panjang rusuk tegak. Maka tetap kita gunakan konsep dari Pythagoras. Maka panjang rusuk tegak itu sama dengan akar pangkat 2 dari 12 cm dikuadratkan tambah 5 akar 2 cm dikuadratkan. Sehingga diperoleh ini sama dengan 144. 5 akar 2 dikuadratkan adalah 50. 5 kuadrat 25. Akar 2 dikuadratkan 2. 5 kali 2 50. Sehingga diperoleh hasil penjumlahannya 194. Jadi panjang rusuk tegak dari limas itu adalah akar 194 cm. Oke, demikian contoh soal. Untuk
kali ini. Nanti kamu bisa mengulang-ulang video ini apabila ada bagian yang kurang dipahami. Oke, jadi begitu adik-adik pembahasan dari contoh soal kita. Jadi untuk materi kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan harus punya semangat. Selamat siang.